Cilik ono. Iya kan data itu. Piro 19? Umure sampean ta 19? Enggak. Tanpa les tanpa apa, kita membagikan sesuatu. Iya, pengalaman. Apa ya, mudah-mudahan menginspirasi bagi orang-orang yang sekarang lagi berada di titik terendah, titik terbawah. Nggak perlu kemudian harus mencela-mencela kemana kemari, golek dukun, golek kiai. Iya, nggak ya, perlu, Mas, ya. nggak perlu. Itu banyak pengalaman. Iya, iya. SMA juga seperti itu. Saya kan punya kuping deledek, gampang tidak nyetik nih, gampang tidak nyemak. Saya dengar radio. Saya dengar lomba tari tradisional gitu. Saya tidak bisa nari, cuma abal-abal gitu. Nah, saya dengernya tari. Begitu saya masuk, loh kok bacaannya olahraga kabeh. Saya daftar di salah satu radio Kota Kediri. Loh kok panjat tebing. Yang panjat tebing sebelah kanan. Pak, ini lombanya apa? Ini lari Mas Igor ini. Loh. Lah saya enggak bisa lari ya, Pak. Loh, lah sampean kok daftar? Lah saya kira lombanya tari, Pak. Ya sudah, namamu siapa? Tigor, Pak. Dari mana? SMA Negeri 3 Kediri gitu. Ada lomba tari. Bulan depan ikut. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu sagung dumadi. Mungkin Tuhan ngarahkan beda. Jadi pesan saya buat kalian yang berjuang, buat terhina, buat kalian yang tidak punya arah, yang kebingungan mencari jati dirinya, ndak usah takut, ndak usah sambat ke siapapun. Ya kalau jenengan, kalau kalian sambat, kalau ditolong, kalau dihina, kalau tambah disyukur ke, Anda lebih sakit hati. Cuma kan jangan diam, curhat atau kambek Gusti Allah, curhati gratis gitu. Justru jadikan itu sebagai pemicu cambuk dendam yang positif, Iya, ibaratnya dendam yang untuk positif. untuk meraih masa depan yang lebih baik, Iya, begitu iya. ya Mas Tigor ya. Cuma saya orangnya kayak gak terima, tapi bukan gak terima dengan orang lain, gak terima dengan diriku sendiri. Temenku kok bisa, kok saya ndak bisa gitu. Tetangga saya punya piano, Mas. Pada saat itu piano, dia les, tak lihat terus. Saya nyolong ilmunya. Oh, ini kunci A, ini kunci G. Saya bilang ke bapak, Pak, tuh kok ke piano, belikan piano. Kamu ndak bisa piano, kok minta piano? Wes toh, ayo kita ke toko piano, coba piano. Bapak saya kaget, lah kok bisa piano? Dari mana itu? Bahwa ini loh, orang pengen berilmu tanpa kita bayar. Belajarlah dari alam, itu tentang piano. Ini kita tidak menyombongkan diri, ini kita membagi tanpa les tanpa apa, kita membagikan sesuatu. Iya, pengalaman. Apa ya, mudah-mudahan menginspirasi bagi orang-orang yang sekarang lagi berada di titik terendah, titik terbawah. Nggak perlu kemudian harus mencela-mencela kemana kemari, golek dukun, golek kiai. Iya, nggak ya, perlu, Mas, ya. nggak perlu. Itu banyak pengalaman. Iya. SMA juga seperti itu. Saya kan punya kuping deledek, gampang tidak nyetik nih, gampang tidak nyemak. Saya dengar radio. Saya dengar lomba tari tradisional gitu. Saya tidak bisa nari, cuma abal-abal gitu. Nah, saya dengernya tari. Begitu saya masuk, loh kok bacaannya olahraga kabeh. Saya daftar di salah satu radio Kota Kediri. Loh kok panjat tebing. Yang panjat tebing sebelah kanan. Pak, ini lombanya apa? Ini lari Mas Igor ini. Loh. Lah saya tidak bisa lari ya, Pak. Loh, lah sampean kok daftar? Lah saya kira lombanya tari, Pak. Ya sudah, namamu siapa? Tigor, Pak. Dari mana? SMA Negeri 3 Kediri gitu. Ada lomba tari. Bulan depan ikut. Saya ikut duta penari Kediri itu tanpa sinau, tanpa apa, modal uang 50.000 buat sewa baju, 25.000, 25.000-nya buat make up. Nunggu sampai siang sampai sore enggak makan apa-apa. Juara 3. Saya enggak terima lagi. Tahun depan juara 2, tahun depannya lagi juara 1, tahun berikutnya saya enggak boleh ikut. Itu loh. Jadi kalau jenengan yang masih berjuang, misal keadaan orang tua Anda belum mampu, enggak usah banyak menuntut. Kalau orang tua Anda belum mampu, mau tidak mau, dirimu harus mampu sendiri. Mas, saat kita dihina, dilecehkan, direndahkan, itu kan terkadang
masih kita bisa mentolerir. Tapi kalau sudah terkait dengan orang tua yang melahirkan kita, terus dihina, disitulah kemudian kita terus berapi-api ingin membuktikan dia apa enggak Mas kira-kira ya. Itu. Ya orang yang tersakiti lah Dan pesan saya buat siapapun, jangan sekali yang namanya menghina orang. Sudah sekaya apapun, setinggi apapun jabatanmu, kalau Anda tidak berfungsi di orang sekitarmu, ya percuma, sia-sia itu. Kebermanfaatan. Iya. Mas. Karena banyak masukan seperti ini. Kenapa saya ngomong? Saya menyimpulkan dari orang yang sudah seperti ke saya. Mas Tigor, aku ini kaya, pangkatku tinggi, tapi kenapa kok aku susah? Tak jawab, iya Pak. Jenengan itu kaya, jenengan itu pangkatnya tinggi, tapi di dalam keluarga jenengan tidak bisa mengayomi. Itu namanya juga kegagalan. Karena yang namanya kehidupan itu tidak dilihat dari seberapa banyak hartamu, seberapa tinggi jabatanmu. Kalau dari lingkungan keluargamu sendiri kamu tidak bisa sebagai pengayom, udah selesai mau jadi apa gitu. Mas pernah nggak mimpi terus kemudian besoknya jadi kejadian bener? Sering. Contohnya Mas? Dejavu itu. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Temanku banyak yang kayak gitu. Iya, Mas. itu secara psikologi mungkin alam bawah sadar manusia ini kan ada yang dinamakan alam bawah sadar. Iya. Pada saat kondisi tertentu kita mempunyai insting. Misalnya Mbak Desi, aku kok perasaanku gak penak ya, perasaanku kok gak enak ya, tiba-tiba paginya ada masalah. Karena apa? Sejatinya makhluk hidup manusia itu sudah tidak hanya manusia saja, insting itu mesti ada. Suatu contoh, insting kita ke binatang. Kalau kita sama anjing jahat, anjing mengaum wok 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 gitu. Tapi kalau kita jiwa kehewanan kita sayang kepada binatang, wah anjingnya lucu, dielus-elus, anjing itu akan nurut. Kalau takut? Itu beda lagi. Ini namanya insting, ikatan kita bahwa manusia ini punya hati yang harus digali. Makanya kalau dicari itu ada yang namanya ini ngaji rasa, mengasah jiwa, mengolah rasa. Kita pilah-pilah. Rasa apa yang harus kita pegang, rasa apa yang harus kita selehke. Rasa takut, rasa iri, dengki. Karena apa? Penghancur terbesar adalah rasa kita. Iya, orang bisa nekat membunuh gara-gara rasanya. Orang bisa menutup rezekinya orang gara-gara rasanya, rasa irinya. Orang kok bisa ikhlas gara-gara rasanya juga. Makanya kalau saya jenengan memberikan judul ngaji rasa itu memang luar biasa, bahwa seorang rasa manusia itu memang butuh kajian. Apa sih kajian? Dikumpulkan, mana dipilah-pilah, mana yang harus kita pakai, mana yang harus kita buang gitu. Mas Tigor ini kan sering ketemu orang dengan berbagai macam jenis karakter. Iya. Karakter seperti Mas Aji ini kira-kira bisa nekat nikah lagi apa enggak kira-kira Mas? Ya bisa toh. Jangan, kan masih ada toh. Masih. Lah iya toh, jangan nikah lagi. Terus ini 50% orang bersikap sombong karena mas lawannya pernah kiri. Apa itu yang termasuk yang tadi diceritakan? Oh gini loh, sebagian ya, tidak semuanya. Karena apa? Wong sing sombong-sombong itu apa yang disombongkan gitu. Apa mereka apa ya? Iki loh, aku iso ngono ya. Sombong hartanya, sombong ilmunya, apa sombong apanya. Pesan saya, orang seperti itu adalah orang yang salah arah, orang yang gelap. Bahwa semuanya ini cuma titipan. Ilmumu sepinter apapun, gelarmu dari belakang enek 6, enek 7, enek 12. Mau mati, mau bawa apa. Orang sombong itu adalah orang yang salah arah, orang yang salah haluan. Yang seharusnya ke gunung, jatuhnya ke jurang. Itu juga ada. Ya ini maksudnya Mas Tigor kan mengingatkan kita, bahwa manusia ojo bahwa sampai Mas Tigor itu sombong. tadi kan ceritanya pernah kere. Oh. Nah, gitu. Saiki bangga. Ora kere, klambi diwehi, sepatu dikei, celana suwe ora kere kondi. Mas Tigor, Yang penting tidak boleh kere hati itu. maksudnya 50% orang bersikap sombong. Nah, itu jenengan termasuk yang mana? Lembung, aku termasuk sombongnya apa termasuk kerenya? Nggak usah takut, hidup manusia itu roda itu pasti berputar. Nggak mungkin kita ada di satu titik. Hari ini kita jadi karyawan, besok kita punya toko. Banyak seperti itu.
Loh Mas, sampean dulu karyawane kan? Iya, alhamdulillah saya punya toko Jadi sendiri. jangan takut juga Om Tigor juga nantinya kere lagi juga. Bisa toh? Ojo ora tak amini. Kalau punya kompas nggak bisa Mas. Yang nggak punya kompas kehidupan itu Iya. yang bisa jatuh lagi. Kalau Dia Mas nggak punya Tigor, arah. Kompasnya lengkap dia sudah. Jadi bukan roda ya, kompas ya. Iya, misalnya gini Om, orang hartane wis akeh, jabatan wis enak, rasane gak terima. Aku pengen rabine, aku tak gendak kono, aku tak nikah kono. Kok didingi Mas Haji Mas? Ini contoh. Iya, sing dituting aku. Ternyata penghancur terbesar adalah dirinya sendiri. Iya, betul. Sudah ada air kok disok. Lah kok ini kayak ini Pak, ada ini tadi. Saya belinya kulit manggis sama alang-alang. Jika tak satukan khasiatnya juga beda. Suatu contoh, sampean minum obat. Sampean kepalanya pusing, minum obat ya toh. Sembuh. Tapi kalau sampean pusing minum obat terus sama minum ini, khasiatnya obatnya hilang enggak? Hilang. Di dalam kehidupannya pun juga seperti itu. Kita punya tekad tapi tidak ada tujuan, hancur. Kita cuma tujuan, tidak ada nekat, ya cuma angen-angen. Banyak orang aku sok ngene, aku sok ngono, aku besok seperti ini, aku besok seperti itu, tapi tujuannya tidak ada. Nggak akan pernah terjadi. Kebanyakan orang yang konsultasi sama Mas Tigor itu seputar apa aja sih Mas? Masalahnya orang-orang itu pada umumnya Masalahnya konyol. 50% orang benar-benar minta bantuan, 50% orang halusinasi. Sampai saya bingung. Saya itu pernah di DM di chat WA. Aku itu keturunannya bla 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 bla. Setiap hari dia cerita. Sampai saya budrek. Wes kalau kamu keturunan orang raja berpenting, sekarang Indonesia lagi butuh masalah, turunkan. Saya kira wong butuh bantuan. Dia itu mah protes saya. Ya ini orang halu. Gitu loh. Iya, banyak orang. Kalau keturunan raja, kita semua keturunan raja. Gitu loh. Keturunan Nabi Adam. Kita keturunan raja. Terbukti dari apa? Jangan pernah membanggakan kita keturunan siapa. Orang tua kita kaya, belum tentu kita kaya. Pakku dhewe koyo ngono. Mbahku mbiyen, mbahku dulu kaya raya. Mobil banyak, rumah mewah. Punya film, Produser. punya ini apa? Film layar zaman dulu itu di area Surabaya terkenal itu punya mbahku. Lah kok anaknya kere kabeh? Karena apa? Keturunan itu tidak jamin. Orang tuanya baik, anaknya bejat juga ada. Orang tuanya bejat, anaknya baik juga ada. Bahwa keturunan itu tidak menjamin. Tapi yang namanya kita manusia, alangkah baiknya kita ya mempelajari dan memahami silsilah kita seperti apa. Mengetahui jika ada lubang yang dulu berlubang, mungkin sebagai jiwa-jiwa baru kita bisa menutup lubang tersebut. Gitu aja, ambil yang mudah-mudah saja. Buah Itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terus orang yang berkonsultasi sidik-sidik, dikit-dikit dikaitkan dengan mistis itu banyak. Mas, saya tidurnya tidak bisa nyenyak, badannya panas. Ini saya sudah ke orang pintar, disuruh beri minyak, disuruh buat sial dan sebagainya. Tak lihat auramu, kamu tidak ada mistis. Coba aja ke rumah sakit, ternyata kadar gulanya tinggi. itu kadang saya juga kesel, gitu loh. Kasus perselingkuhan juga banyak. Bukan prostitusi ya. Bukan. Yang paling konyol lagi, Mas Tigor saya mau konsultasi. Tak jawab, iya Bu, konsultasinya apa? Masalah hutang. Tak jawab, sorry gak iso nyaur. Aku juga iso nyaur, saya kira konsultasi dengan hutang, masa aku harus nyauri gitu. Jadi kalau mau bicara itu ya dipikir dulu ini bobotnya apa enggak gitu loh. Enggak, maksudnya pengen jalan keluar seperti apa yang konsultasi itu? Kadang Arahnya kemana? Nah, ini ada orang yang benar-benar cetol, benar-benar jelas pengen penyelesaian, pengen tujuan hidupnya seperti apa. Itu hanya 25%. Pokoknya yang banyak persen itu orang-orang yang konyol-konyol kan gitu loh. Iya, paham. Iya. Iya, bersiaplah menjadi tempat sampah. Iya. Ya sudah jadi Loh, tempat sampah. ngomong-ngomong tentang sampah, kita juga harus berpikir. Jenis sampah itu ada macam-macam. Kita harus bisa memilah mana yang sampah bisa didaur ulang, mana yang sampah yang tidak bisa didaur ulang, mana sampah yang bisa terurai dengan sendirinya. Gitu loh. Kita nggak usah maksa. Kalau kita dikatakan kamu sampah, tapi kalau dari yang dikatakan sampah ini punya etikat aku harus berubah, berarti di situ ada daur ulang. Tapi kalau kamu dikatakan sampah, kamu mau dimotivasi orang ribuan orang,
kalau dirimu sendiri tidak ada niat dan etika, ya kamu sampai kapanpun tetap sampah. Jangan salah, kalau sampah diproses bisa mahal. Sekarang aja ini bentuknya gelas, habis itu saya buang dari sampah. Ditemu orang, digunting-gunting, dibikin bunga, dicat, dipilok, dijual harganya 15.000, laku. Padahal ini belinya kalau kosongan ini solusinya paling piro 12.000, jadi ini 120.000. Gitu loh. Ini yang namanya proses, bahwa manusia itu nggak usah nyesel. Kita manusia hidup butuh yang namanya proses. Nggak akan jadi ndok tok. Ada kalanya kita akan jadi kupu-kupu. Nah, cuma dipilah kupu-kupu yang indah apa kupu-kupu yang bikin gatal. Nah, tergantung diri kita. Pesan bagi teman-teman yang muda barangkali, karena kan banyak ini orang-orang yang sudah berkeluarga, rumah tangga, udah berada di titik atas terus jatuh. Berarti anak-anak yang masih muda itu harus berkelimpahan ilmu dulu sebagai kompas untuk mengarungi samudra kehidupan. Iya, benar. Sehingga kalau sudah di atas nggak gampang jatuh. Nggak gampang jatuh, ya? Iya itu. Ilmu berarti itu ya? ilmu yang harus ini ditulis, Oke. dihafalkan, ditindaki. Dan tentu kalau misal passionnya memang desainer, ya udah fokus aja di situ. Iya. Terampil di situ, Iya. ahli di situ, Iya. uangnya akan cari kita gitu. Iya, Mas Dito, iya. ya? Kalau fashionnya Mbak Desi pengen dari artis ya monggo gitu, nggak bisa dipasangkan. Kalau Mas Aji jadi dukun, monggo. Gitu. Monggo, aku tak pensiun. Ngapunten Mas Tikor, ada titipan dari bapak ownernya yang punya sini. Iya. Itu kan awal pembukaan lahan, awal pembangunan sini itu ditemukan struktur batu bata yang besar-besar. Dan diindikasikan kan memang dulunya ya mungkin pemukiman zaman kerajaan atau gimana. Menurut pandangan jenengan? Kalau pandanganku ya, jadi di tempat saya duduk ini, tepat agak ke belakang, itu ada dulunya itu ada bangunan tinggi banget, itu 4 kalinya Tugu Monas. Di tempat ini. Terus sesuai dengan keadaan alam, tanah semakin naik. Mungkin yang ditemukan cuma ujungnya saja. Nah, pemilik ini juga benar-benar luar biasa, ada ikatan batin dengan tempatnya. Kenapa kok namanya kahuripan, namanya kehidupan, bahwa kita ini berada di gunung, di mana gunung ini adalah sumber kehidupan apapun itu. Kahuripan apa sih artinya? Kehidupan, yang memberikan kehidupan untuk siapapun, entah dari bercocok tanam, entah dari apapun itu. Kalau saya lihat di posisi saya ini memang ada beberapa bangunan gitu. Dan ada penjaganya juga, karena saya masuk tadi sempat disambut dengan, mungkin kalau bapak yang punya bangunan ini pernah didatengin mimpi, namanya saya tidak bisa menyebutkan, ada 3 yang di depan ini sebenarnya rajanya, yang kedua ini adalah pengikutnya. Jadi dulu di tempat sini kalau dilihat dari ini kan pohon durian sama pohon apa ya, jati. Di sini dulu itu ada pohon teduh, pohon waru itu gede banget. Iya kah? Di sebelah situ ada, sudah ditumbangkan berarti. Iya, itu adalah tempat gerbang kerajaan menuju ke kerajaan lain. Iya. Jadi kalau kita duduk di sini, saya bisa nembus ke Ponorogo, kita bisa nembus ke Yogyakarta. Kalau dari sejarahnya, kenapa kok Mahesa Suro melamar Dewi Kilisuci di Uruk Nenggone Gunung Kelut? Orang kebanyakan salah bercerita gitu loh. Mahesa Suro, Lembu Suro itu bukan dari Kediri. Dewinya dari Kediri. Dewi Kilisuci dari Putri Kahuripan. Banyak kesatria yang melamarkan. Kalau yang namanya Lembu Suro itu dari Goa Kiskendo, letaknya di Yogyakarta, itu masih ada. Dia datang melamar ke sini, membuat samyembara. Siapakan yang bisa memukulkan gong, maka akan diterima. Yang bisa membusur, yang namanya gongnya Lokananta, busurnya saya lupa namanya, akan bisa menikahi Dewi tersebut. Ya. Tapi Dewi tetap tidak mau, karena apa? Si Lembu Suro ini serakah, wajahnya ngeri. Bikinlah yang namanya syarat. Ya sudah, saya mau dinikahi asalkan saya dibikinkan sumur di atas Gunung Kelut. Nah, Gunung Kelut sana. Begitu dibikinkan sumur, Mahesa Suro ditimbun. Di situ juga ada penyesalan oleh Sanggrama Wijaya Tunggal Dewi. Menyesal.
Ya Gusti kok sejahat ini saya. Akhirnya Sanggrama Wijaya Tunggadewi memilih untuk menjadi pertapa, melepaskan pakaiannya, mas-masanya dilepaskan semua, memilih menjadi orang biasa dan menjadi nama Dewi Kili Suci yang bertapa di Gua Selo Mangkleng. Selo yang artinya batu, Mangkleng artinya mengantung. Karena memang sini dulu jalur transportasi. Kalau mau ditembus kita ke Ponorogo bisa, kita ke Yogyakarta bisa. Kalau di alam ini ya, di alam apa? Mata-mata lain. Sejarahnya ada. Nah, makanya ada katanya Wilis bertapa. Kalau kita mau ke Bali tidak punya uang, lewat aja sini bisa. Lewat Gunung Klotok bisa, karena di Gunung Klotok itu ada 2 pintu gaib yang bisa menyalurkan ke Pulau Dewata sama ke Parangtritis. Karena apa? Kediri kan anaknya, bapaknya kan dari Bali, Udayana. Iya, Udayana punya anak namanya Erlangga. Ya sudah, Erlangga kamu mimpin di Kediri. Maka Erlangga ini mempunyai keturunan dari Dewa Wisnu. Kenapa? Karena titiannya adalah Garuda. Makanya di Kediri ini di tahun 2011 September Wali Kota Kediri meresmikan salah satu batik tulis Kota Kediri yang berjudul Garuda Muka Teratai Kencana gitu. Garuda Muka Teratai lah. Kenapa kok yang dinamakan teratai? Ini harapan bagaimana manusia agar bisa hidup seperti bunga teratai, bisa berfungsi dimanapun tempatnya. Karena apa? Teratai kan akarnya di tanah, daunnya di air, bunganya di udara. Bumi itu isinya cuma itu, tanah, air, udara. Mau cari apa lagi? 3 itu. Kalau bapaknya tanya ini sejarahnya, oh luar biasa sekali. Banyak, mulai dari rampokan kok ada jaranan ya. Termasuk ini jalurnya. Sama ini Mas Tigor, saya ingin tanya, jangan cuma masalah. Tapi yang jelas untuk Dewi Kili Suci, itu kan pertamanya kan ada di Gua Selo Mangkleng. Iya. Terus kemudian dia jalan ke ini, ke arah barat, ke Jati Panji, puncak Jati Panji itu di Klotok itu. Iya. Terus kemudian ke barat lagi. Terus akhirnya sampai ke belakangnya mana ini waterpark itu ada istilahnya lumpang-lumpang. Iya. Terus kemudian jalan lagi ke barat. Terus akhirnya Dewi Kili Suci ini tidak menghilang tetapi ke Gunung Gasang. Iya. Puncak Gasang Wilis. Nah di situ ada satu penemuan itu Garuda. Saya mikir-mikir kalau Garuda itu pasti Raden Erlangga. Iya. Apa betul demikian? Iya, karena apa? Kenapa kok Erlangga? Karena Erlangga ini keturunannya Dewa Wisnu, titiannya Garuda, Erlangga pun juga. Maka dari itu negara kita ideologinya adalah juga Garuda, di mana Garuda ini sangat kuat dan kokoh. Kalau ngomong tentang tempat-tempat itu petilasan, apa sih artinya petilasan itu? Kita pernah singgah. Suatu contoh dari tim Ngaji Roso. Tim Ngaji Roso pernah singgah ke Kediri. Tim Ngaji Roso pernah singgah ke Jogja, kemanapun ya. Yang zamannya orang zaman dulu kan pernah singgah di situ, belum tentu makamnya juga di situ. Cuma ada pesan yang pernah saya datang ke tempat Gunung Klotok, saya ketemu sama sesepuhnya namanya Mbah Rais. Mbah Rais berpesan, besok Gua Selo Mangkleng ini bakal jadi tempat kotor. Saya mau pindah ke tempat lain. Artinya apa? Ternyata di dalam gua itu dibikin tempat pariwisata. Banyak orang yang mengotori tempat itu, pacaran lah, membuang apes dan sebagainya lah. Itu pesan saya, jangan sekali-kali mengotori tempat-tempat keramat, tempat sakral gitu. Kalau menurut petilasan cerita itu ceritanya macam-macam, versinya macam-macam. Versi Dewi Kili Suci ada, versinya Panji Semirang juga ada. Itu Dewi Kili Suci dulu dinikahkan tidak mau, Pak. Dia milik kabur, aku tak nyamar jadi rakyat biasa. Akhirnya Dewi ke arah dulu yang namanya Ngerancang Kencana. Nah saat ini desanya menjadi nama Ngerancangan. Dewi berubah menjadi tokoh laki-laki, menyamar menjadi nama Panji Semirang. Panji Semirang di sana mempunyai komplotan, disuruh mencuri dari hasil kerajaannya sendiri untuk dibagikan ke sana. Jadi dia mencuri tidak hanya untuk dirinya, tapi mencuri untuk rakyatnya. Ini yang kita harapkan, bahwa pemimpin yang akan datang ini berani memperlakukan itu hanya untuk kehidupan rakyatnya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena apa? Sejarah, apa fungsinya kita harus belajar sejarah? Di dalam sejarah ini ada pedoman ternyata.
dan luas sekali. Jadi menurut saya ada satu penglihatan Mas Tito. Pada saat saya menciptakan gapura ini, Iya, gapura depan. ini memang saya tidak boleh menghadapkan ke arah jalan, Iya, tapi saya hadapkan agak menceng karena itu ke puncak Gasang. iya, Gasang itu yang saya tadi katakan di situ ada satu penemuan Garuda. iya, Kemungkinan besar itu perabuan Ibu Dewi Gili Suci. iya. Yang saya rasakan itu seperti itu. Nah, terus kemudian waktu kita membangun ini ternyata kita menemukan beberapa bata-bata kuno. Iya. Mohon maaf, Dusun dasar. dusun dasar. Dasarnya pada saat Mas Igor tadi bilang kalau kita mau melangkah ke sana, Ponorogo, iya. ke Iya. Jogja, kemanapun betul. Iya. Mohon maaf kalau gapuranya ini arahnya kemana ya? Karena saya di sini bingung. Ya, ke puncak Gasang, Enggak ke barat, timur, ke arah kulon, etan. kalau sana barat. Oh, Sana berat. Kulon ya. Sana barat. Tapi menceng. Agak menceng gitu. Menceng. Barat sama barat selatan. Jadi saya pun sendiri juga manusia biasa, saya bukan orang pintar dan sebagainya, cuma saya melihat 3 tahun yang akan datang tempat ini bakal rame karena Bapak mempunyai keinginan menambah 4 patung kembar. Saya tidak tahu nanti. Saya tidak tahu karena Bapak mempunyai keinginan mau memberikan 4 patung kembar dan saya. Betul, iya. Patung apa, Pak? Dan patung itu nanti insya Allah akan menjadi maskotnya tempat kahuripan ini. Bisa disebutkan, Pak, patung. Patung itu yang pertama yang 2 itu kembar memang dari itu gapura itu ada patung 2. Dua Rapala ya. Iya, itu terus kemudian ada sumber tetek. Oh, sumber Sumber tetek. tetek itu nanti ada 2 patung lagi. Ya, itu yang bikin menarik itu. Sumber betul. tetek. Jadi 4 patung kembar itu akan menjadi akan menjadi apa ya, keramaian tempat ini dan juga akan menjadi. Kita bangun sendang. Oh ya, enggak apa-apa. Iya. Jadi setelah ini saya hanya menggambarkan setelah Bapak bangun patung 4, setelah Bapak bikin aliran sendang, ada salah satu tanggungan Bapak itu yang selesai. Amin. Jadi Bapak ini menanggung sesuatu beban yang tidak seharusnya ditanggung Bapak. Tetap ikhlas saja. Anak itu dirawat, orang itu dirawat senajan tidak ada hubungan darah. Karena ada satu orang yang memang berusaha berharap ke jenengan. Jangan sampai yang namanya besok akan datang tanah direbutan, jangan sampai. Itu pesan saya. Mas Tigor, spesifiknya tempat ini dulunya apa sih? Kerajaan yang luas. Zaman dulu itu orang itu tidak setinggi kita. Jadi kerajaan. Iya, tinggi-tinggi. Makanya kok bangunan apa ya namanya? Gapura itu tinggi-tinggi. Iya, 3 kali Monas, bayangkan. Kita ini waduh ngeri di atas. Ini gunungnya kan setiap tangan ada yang tambah naik, ada yang tambah turun. Jadi strukturnya bangunan itu sudah tertimbun ya? Sudah tertimbun. Dan ini juga ada beberapa batu-batu yang sangat luar biasa harganya. Takutnya kalau didengar BPCB bisa diekskavasi loh, Pak. Enggak apa-apa. Aman ini. Aman, enggak usah takut itu loh. Yang penting kita nggak ngambil hak orang lain, udah. Mas Tigor tadi anak itu laki-laki apa perempuan? Saya karena ada 2 asuhan ini. Asuhannya ada toh. Yang laki-laki ada. Pesan saya jangan pernah membedakan siapapun, senajan dari sedarah memiliki aturan, tetap jenengan dari aturan ati ini jenengan. Tetap jenengan dari ati ini piyambak. Karena jenengan disandung kanan, disandung kiri, serba salah. Disandung kanan iki yo tanggunganku, disandung kiri iki anakku. Belum lagi itu yang pinjam jenengan nggak dibayar bertahun-tahun itu. Ikhlaskan Pak, karena ada rezeki dari tempat lain, dia toh. Pak iki asli ya mumet guys. Mumet. Ya moga-moga yang belum yang ini tuh Pak, lihat ini. yang kemarin mau bangun ini tuh juga dibohongin, dikorupsi. Ya toh. Ikhlaskan, berarti anggap itu bukan rezeki jenengan. Gusti Allah mengirimkan dari rezeki lain gitu loh. Ya toh, saatnya aku. Terlalu percaya orang itu. Jadi pesan saya, jika kalian yang jangan kalian yang dipercaya jangan mengkhianati kepercayaan. Kepercayaan itu harganya gak iso dituku. Betul. Iya. Maaf nggih Pak, soal bedah sedikit. Tapi
muga-muga bedah iki mau ya enak. Ada manfaatnya. Kontribusinya engko. Cuma nanti patungnya Selasa Kliwon ya Nana masangnya. Iya. Patungnya Selasa Kliwon. 50%. Kalau iya. Endosan. Ketoknya 50%. Diskon nih. Selasa Kliwon misalnya ditambah Selasa Kliwon itu memang benar. Anggoro kasih. Ya, betul. Iya. Jadi setiap Selasa Kliwon itu di Desa Pagung. Ini Jawa itu Iya. jadi satu dengan Pagung. Iya. Pagung itu Mapak Wolagung. Iya. Nah itu ceritanya. Makanya seperti lesung itu sudah ratusan tahun itu kena kita. Itu yang kita uri-uri. Lesungnya. Itu ada gandengannya Pak Cikarnya di mana? Iya, cikarnya masih di. Oh masih di sana. Diambil ya Pak ya? Iya. Masih ada ya. Senajan nggak utuh diambil saja. Iya. Nanti ini yang ngurusi cikar. Oh enggak. Cikarnya diambil. Masih di Blitar. Oh di Blitar. Loh kok saya tahu? Ya Allah. Ya seperti ini loh konslet itu. Kadang kita juga nggak mau urusan orang tapi kita sendiri arep meneh. Konslet cikare dijukuk senajan enek sing gak trimo bodoh amat. Iya. Oke. Nggih. Mas Tigor, Siap. ya. Dulu petunjuknya gimana kok bisa bangun di sini? Oh, bangun di sini. Ini ceritanya begini. Terlepas dari semuanya, dari yang tadi dibicarakan, sebetulnya saya sedikit prihatin dengan dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan itu sekarang sudah tidak menjangkau ke sejarah dan budi pekerti. Nah, kemudian saya amati kalau seperti ini nanti lama-lama budaya kita akan hilang. Ya, akan hilang. Terus kemudian saya selalu menganalisa di mana sebetulnya anak-anak atau masyarakat itu kumpul. Karena mengumpulkan mereka itu sulit. Ya, sulit. Terus akhirnya saya lihat ternyata anak-anak dan masyarakat pada umumnya itu kumpulnya di kafe. Nah, terus kemudian wah, kalau seperti ini ya saya akan coba untuk menciptakan satu kafe atau restoran yang konsepnya itu budaya. Nah, seperti itu. Lah budaya apa? Kalau kita ngomong Kediri ya budaya Kediri. Kauripan itu. Nah, akhirnya muncullah Kauripan ini. Dan pada saat saya membangun mendapatkan tanah ini luar biasa. Jadi sudah dijual sama pemiliknya tidak laku-laku, terus kemudian ketemu sama saya, sekali ngobrol langsung oke, saya beli. Nah setelah itu tidak menunggu waktu lagi langsung saya bangun seperti ini. Nah itu. Jadi saya setuju sekali dengan jenengan memberikan nama itu karena apa? Kahuripan kehidupan itu akan ada jika kita kembali ke diri kita sendiri. Gitu. Jadi itulah Kediri. Perubahan nama itu sebenarnya juga ada translate-nya, ada transisi. Oke, saya kira cukup Mas Tigor. Terima kasih banyak atas pencerahan dan kisah yang sangat menginspirasi teman-teman kita yang lagi berada di titik terendah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mas Tigor sehat selalu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ya Allah, kucel.